Eh, Dibanding dengan sahabat Nabi yang lainnya, ya, Abu Darda ini merupakan sahabat Rasul yang relatif agak terlambat masuk Islam. Dia agak terlambat masuk Islam. Tidak ada penjelasan detailnya gitu ya, mengapa dia terlambat masuk Islam, dan ini juga bagian dari hidayah, ya. Dan demikian yang disebutkan oleh banyak riwayat, ya. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu min akhiril ansari islaman. Adalah Abu Darda ini, ya, termasuk orang yang akhirul ansari islaman, di kalangan sahabat Ansor, penduduk Madinah yang terakhir, ya, masuk Islam. Wa kana ya'budu sanaman, ya, sebelumnya dia menyembah patung sebagaimana kebiasaan bangsa Arab kala itu, ya. Dia punya patung. Kalau di Mekah itu patung-patung itu jamaah diletakkan di sekitar Ka'bah, ya, diletakkan di sekitar Ka'bah. Ada 360 lebih jumlah patung yang berada di sekitar Ka'bah. Tapi kalau di Madinah karena tidak ada Ka'bah, ya, patung-patung tersebut biasanya ditaruh di rumah mereka masing-masing dengan ukuran, jenis dan bentuk yang beragam, ya. Nah, demikian juga dengan Abu Darda ini, ya. Dia punya patung, dia taruh di rumahnya, dan dalam waktu-waktu tertentu dia sembah. Wa kana ya'budu sanaman, dia menyembah patung. Nah, suatu saat, ya, dia pergi keluar dari rumahnya. Fadakhala ibnu Rawaha wa Muhammad ibnu Maslamah, ya. Suatu saat masuklah dua orang temannya yang juga terbilang kerabatnya, yaitu Abdullah bin Rawaha. Pernah kita jelaskan siapa dia, ya. Wa Muhammad ibnu Maslamah, dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma baitahu, masuk ke dalam rumahnya ini, ya. Fakassara sanamahu, keduanya menghancurkan patung sesembahan Abu Darda ini, ya. Nah, waktu itu Nabi sudah hijrah ke Madinah, dan sebagian penduduk Madinah, sebagian besar, ya, hampir semuanya sudah memeluk Islam, ya, kalangan Ansor ataupun kalangan Ansor, baik dari kalangan Aus ataupun Khazraj, ya. Hanya beberapa orang yang belum masuk Islam, diantaranya ini. Fakassara sanamahu, maka keduanya menghancurkan sesembahan ini tadi, ya. Faraja'a, ya, dan ketika Abu Darda ini pulang, ya, rakumullah, ya, faja'ala yajma'u as-salam, ya, di tengah keterkejutannya, ya, lalu dengan pelan, ya, dikumpulkan serpihan-serpihan, ya, hancur serpihan-serpihan patung tersebut. Mungkin dibuat dari semacam tanah liat barangkali gitu kan, sehingga bisa dihancurkan, ya, dikumpulkan. Wa yaqul, ya, sambil kemudian berkata, menggumam sendiri, katanya apa? Waihak, ya, kalimat waihak ini jamaah mungkin bahasa Betawinya bisa diterjemahkan dengan sialan loh, begitu kira-kira. Ini kalimat makian yang agak kasar gitu, ya, tapi biasa dilantunkan oleh orang-orang Arab. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu beberapa kali menyebut kata ini, ya, waihak, ya, waihak. Wail, ya, itu sama dengan celakalah engkau, ya, sialan engkau, begitu kira-kira. Ini makian, waihak. Hal lam tanat, ya, ala dafa'at an nafsi, ya, kata dia, sialan engkau wahai patung, ya. Halla imtanat, mengapa engkau tidak membela diri, ya, ketika dipecahkan tadi? Bukankah engkau Tuhan, gitu kan? Ala dafa'at an nafsika, tidakkah engkau membela dirimu sendiri? Dia maki, ya, kenapa? Engkau kan Tuhan yang kami sembah selama ini, mestinya bisa bela diri ketika dihancurkan. Ini kisah ini jamaah mirip-mirip dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim, ya, ketika suatu saat dia mendatangi ruangan tempat, ya, orang-orang atau tempat kaumnya menyembah berhala pada waktu itu. Ketika mereka sedang pergi semua, ya, Nabi Ibrahim masuk dan memecahkan semua patung-patung itu, kecuali satu yang paling gede enggak dipecahin, ya. Lalu kapak, ya, tempat alat untuk memecahkan patung-patung tadi disangkutkan di lehernya patung yang tersisa itu, patung gede itu. Maka ketika orang-orang datang, ya, lalu kemudian
bingung ya, karena patung-patung mereka ada yang berani memecahkan, dan mereka segera menelusuri siapa ya kira-kira pelakunya, dan mereka sepakat sepertinya Ibrahim. Maka dia panggil Ibrahim, ya Ibrahim, engkaukah yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahimnya, sungguhnya innahu fa'aluhu kabiruhu hadza. Ya, lihat, mungkin yang memecahkan adalah yang paling gede ini. Lihat paculnya, atau apa namanya, al-fa'as. Al-fa'as itu apa ya namanya, sejenis palu ya, atau kapak ya, itu masih ada di lehernya. Mungkin dia yang menghancurkan, kata Ibrahim AS. Kata mereka, tidak mungkin, mana mungkin patung-patung bisa menghancurkan ya. Nah kalau begitu, kata Ibrahim, untuk apa kalian sembah kalau tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apa? Demikian juga dengan ini, dia berpikir alhamdulillah, dan singkat cerita akhirnya ya, dia berkata ya, diperkuat lagi oleh istrinya. Faqalat Ummu Darda, istrinya berkatakannya, "Lau kana yanfa'u aw yadfa'u an ahadin dafa'an nafsihi wa nafa'aha." Kata dia, seandainya patung ini bisa berikan manfaat ya, memberikan manfaat atau menolak mudarat untuk seseorang, pasti dia bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri atau menolak bahaya dari dirinya sendiri. Jadi patung ini akhirnya nggak ada guna ya. Jadi kalau dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya, kita menyembahnya agar dia bisa memberikan manfaat kepada kita ya. Nah ini boro-boro memberikan manfaat kepada orang lain, kepada dirinya saja dia tidak bisa membela diri ya. Jadi ini Tuhan tidak layak disembah. Dan akhirnya ya, dia pun mendatangi baginda Rasul. Dikisahkan dia mandi yang bersih, berpakaian rapi, mendatangi baginda Rasul, dan kemudian dia memeluk Islam. Nah ini kisah keislaman dari Abu Darda ini ya. Nah kita ulang sedikit, siapakah dia jemaah? Abu Darda nama awalnya adalah ya, Uwaimir. Nama aslinya Uwaimir, dari kabilah Al-Khazraj ya. Sering kita ulang-ulang bahwa penduduk Madinah itu yang dikenal dengan Ansor ya, terbagi dua, ada Aus, ada Khazraj ya. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Yang lain ada tapi dikit ya. Jadi kabilah yang paling berpengaruh dan terbesar adalah kabilah Aus dan kabilah Al-Khazraj. Nah Abu Darda ini minal Khazraj atau Al-Khazraj, dari kabilah Al-Khazraj yang terkemuka. Sejarawannya berbeda pendapat tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Uwaimir, ada yang mengatakan Amir, ada yang mengatakan julukan yang lainnya ya. Tapi akhirnya mereka sepakat, atau paling tidak sebagian berpendapat nama aslinya adalah Uwaimir ya. Adapun nama aslinya adalah Amir bin Malik ya, tapi sering dipanggil dengan Uwaimir. Amir ya, itu ada disebut dengan ismun tazghir jemaah ya, Uwaimir ya. Jadi misalnya Sahal menjadi Suhail, Hirra menjadi Hurairah ya, Ra'in menjadi Ruwai'. Nah, ini dalam tata bahasa Arab disebut dengan ismun tazghir ya. Jadi kalau Hirrah itu kucing, kalau Hurairah itu kucing kecil ya. Kalau Ra'in itu penggembala, kalau Ruwai' ya, Ruwai'i itu artinya penggembala kecil ya. Nah Amir ya, ini mungkin Amir, kalau boleh diterjemahkan Amir itu artinya kalau diambil dari kata alif gitu ya, artinya pemimpin ya. Kalau Uwaimir ya, atau kalau ini bukan alif tapi ain ya, Amir, nah, dipanggil dengan ismun tazghirnya Uwaimir ya, semacam julukan gitu ya. Ibunya bernama Mahabbah, dan sebagian sampaikan tadinya dia termasuk kalangan Ansor yang terlambat masuk Islam. Nah yang menarik jamaahkumullah, ketika dia masuk Islam, dan ini yang harus kita teladani ya, dia berusaha, karena dia merasa dirinya terlambat, berusaha untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan cara ya, mendekati baginda Rasul, tidak pernah absen dari majelis Rasulullah SAW, dan usaha dengan cara maksimal. Nah, saya kira ini pelajaran yang menarik bagi kita ya, bagi jamaah yang mohon maaf ya, baik yang ada di sini ataupun yang ada di manapun ya, karena acara kita ini direkam. Mungkin ada di antara kita yang baru ngeh dengan Islam atau baru peduli dengan ajaran Islam ya. Lalu ada di antara kita yang
sudah kuliah, mungkin sudah tamat kuliah atau mungkin sudah menikah gitu kan, ya. Baru sholat 5 waktu, baru yakin bahwa Islam itu benar. Dulu sih Muslim, sholat sesekali gitu kan. Nah, teman-teman suka menyebutnya dengan baru hijrah begitu, kira-kira berubah. Artinya apa? Ada banyak ya, yang tertinggal dari kita. Baca Qur'annya mungkin nggak lancar gitu ya. Lalu kemudian sholat tahajudnya masih jarang-jarang. Nah, belajar dari Abu Darda ini jamaah, karena dia merasa dirinya tertinggal dari yang lainnya, maka dia berusaha untuk mengejar. Ya. Dan ini pelajaran yang kita dapatkan dari teman-teman kita yang mu'allaf ya, baru masuk Islam ya, itu bahkan bisa jadi ilmu mereka, ibadah mereka ya, bahkan bisa menyelip ya, mendahului kita ya. Dr. Syafi'i Antonio yang kita kenal ya, di Masjid Al-Andalusiyah, pemilik tazkiyah ya, sekolah tinggi ekonomi Islam itu ya, dia masuk Islam tidak seperti kita. Kalau mungkin kita yang ada di sini sebagian besar masuk Islam ketika lahir, begitu lahir sudah Muslim karena kedua orang tuanya Islam, walaupun seluruh manusia itu dilahirkan dalam keadaan Muslim ya, dalam keadaan fitrah. Nah, Dr. Syafi'i Antonio itu dia masuk Islam itu pada usia sekian belas tahun, 15 atau 16 tahun, ketika tamat SMP kira-kira ya. Tapi walaupun dia telat ya, tidak dari kecil dia berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu. Dan apa yang terjadi hari ini? Banyak di antara kita yang lahir dalam keadaan Muslim, kedua orang tua kita Muslim, diselip ya, bahasa Arab jagoan dia ya. Kemudian pemahaman tentang Islam, ekonomi Islam, atau yang lain misalnya di kita di Bogor, alumni IPB ada Ustadz Felix Xiao yang masuk Islam itu belakangan ketika sudah dewasa gitu kan, tapi dengan kesungguhannya, dengan keseriusannya, bahkan banyak yang ya, melebihi kita ilmunya ya. Nah ini, demikian juga dengan Abu Darda ini jemaah, walaupun dia telat masuk Islam, tapi dia termasuk rajin dan berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu, sehingga dia menjadi seorang yang faqih, ahli dalam bidang ilmu fikih ya, pandai. Dan satu lagi kelebihan dari beliau ini yang disebutkan oleh Rasul, beliau sebagai orang yang hakim, orang yang bijaksana dengan kata-kata yang menarik. Nanti kita akan jelaskan. Ketika Nabi datang ke Madinah, jazakumullah, di antara program unggulannya, kalau boleh disebut demikian, beliau melakukan apa disebut dengan al-ikha, mempersaudarakan kaum muslimin, dipasang-pasangin, muhajirin ansor, muhajirin ansor, muhajirin ansor ya. Kalau tidak ada muhajirin maka sesama ansor dan seterusnya ya. Nah ini program yang luar biasa, sehingga penduduk Madinah yang tadi centang perenang, berantem terus, konflik dan seterusnya, tapi dengan kehadiran Nabi dirajut persaudaraan itu dengan baik, maka ya, kota Madinah atau penduduk kota Madinah menjadi ya, penduduk kota yang tentram, nyaman, dan tidak ada konflik sama sekali. Nah, Abu Darda Al-Ansari Al-Khazraji, orang Madinah asli, dipersaudarakan ya, oleh Rasulullah dengan seorang pendatang namanya Salman Al-Farisi. Nah, kita ingat Salman Al-Farisi pernah kita bahas sejarah hidupnya, yang mengusulkan kepada kaum muslimin agar menggali parit dalam perang Khandaq. Salman Al-Farisi berasal dari kota Jayyun di Persia, Iran hari ini, melanglang buana sampai ke Irak, ke Damaskus, Turki, dan balik ke Madinah menanti Rasulullah, dan dia pun masuk Islam ya. Walaupun sosok Salman ini sempat diperdebatkan oleh para sahabat, ahwal ansar am muhajirin, apakah dia tergolong ansor atau muhajirin ya, jadi para sahabat sempat rebutan ya. Umar mengatakan Salman muhajirin dari kami, kata yang lain Sa'ad bin Mu'adz enggak, dia dari ansor ya. Sebab disebut muhajirin, dia bukan orang Mekah, disebut ansor, dia bukan orang Madinah ya. Maka Nabi dengan sangat bijak mengatakan apa? Salman minna min ahlil bait, kata Rasul. Salman itu dari golongan kami, dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, walaupun demikian, karena dia pendatang, maka Rasul mempersaudarakan dengan penduduk asli, yaitu Abu Darda. Nah, maka terikatlah ya, hubungan yang sangat akrab antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi ini, sehingga ada sebuah kisah menarik ya makumullah. Suatu saat, ini kisah terkenal sekali ya, walaupun para ulama berselisih pendapat tentang status hadisnya ya.
Suatu saat Salman Al-Farisi ini ingin melamar seorang wanita, ya. Dia tertarik dengan seorang wanita. Karena dia bukan orang Madinah, maka dia meminta kepada saudaranya Abu Darda untuk menemaninya melamar wanita tersebut. Maka berangkatlah mereka ke rumah wanita tersebut untuk mengkhitbah, melamar. Dan dibawalah semacam oleh-oleh, atau mungkin di situ juga ada maharnya gitu ya. Berangkat mereka. Ketemulah orang tua akhwat ini dan disampaikan masalahnya. Kata Salman Al-Farisi, "Ya Abu, ya wahai bapak, ya, saya ingin melamar anakku si fulana." Kata bapaknya, "Tidak ada masalah, asal orangnya mau." Ya, maka dipanggillah anak tersebut, dipanggil juga ibunya, dan singkat cerita, nakumullah, lamaran Salman Al-Farisi ini ditolak. Ya, maka kalau ada di sini yang pernah ditolak lamarannya, tenang saja, ya. Para sahabat Nabi juga ada di antara mereka yang pernah ditolak lamarannya, ya. Umar luar biasa, ya. Umar bin Khattab itu juga pernah ditolak lamarannya, ya. Jadi jangan patah semangat gitu ya, tetap semangat. Nah, Salman Al-Farisi ini lamarannya tolak, ya. Ditolak oleh ibunya dan akhwatnya juga nggak mau, ya. Tapi yang menjadikan cerita ini menarik apa? Justru akhwat tersebut, ya, perempuan tersebut, wanita yang sedang dilamar ini justru tertarik dengan Abu Darda. Makanya hati-hati, ya, kalau kita minta temanin, ya, ke saudara kita yang ngelamar, wah, hati-hati, jangan-jangan akhwatnya jadi suka dengan teman kita ini, ya, persis seperti Salman Al-Farisi ini. Nah, jadi akhwat ini, perempuan ini, ya, justru tertarik dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan Salman juga membolehkan gitu kan, ini teman akrab begitu rupa gitu ya. Dan ini gambaran persaudaraan yang diikatkan oleh Rasul SAW, ya, bagi penduduknya, ya, bagi penduduk Madinah. Maka singkat cerita, nakumullah, menikahlah wanita tersebut dengan Abu Darda dengan mahar ya, yang dibawa oleh Salman Al-Farisi beserta dengan oleh-olehnya. Saya nggak kebayang, ya, siapa di antara ikhwan yang bisa menanggung beban sakit hati seperti ini gitu ya. Jadi begitu luar biasa pengorbanan mereka, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa pertemanan itu adalah segalanya. Pertemanan itu segalanya, ya. Ini kisah terkenal sekali, dan akhirnya menikahlah Abu Darda ini dengan wanita tersebut. Dan peristiwa ini jamaah tidak kemudian menyebabkan hubungan keduanya menjadi retak, bahkan tambah lengket, tambah akrab, ya. Maka mengalirlah kisah-kisah yang lain, ya. Suatu saat Salman Al-Farisi ini mengunjungi rumah Abu Darda, didatangin, ya. Dan disinilah makna sebuah pertemanan, ya. Didatangin, dan dia melihat Ummu Darda, ya, istri dari Abu Darda tadi, ya, menggunakan pakaian yang tidak bagus, pakaian yang jelek, ya, pakaian yang jelek. Kata Salman, "Wahai Ummu Darda, kenapa engkau menggunakan pakaian seperti itu? Kok jelek banget pakaiannya?" Ya, jadi kayak pakaian pembantu begitu dalam riwayat gitu, ya. Jadi kayak pakaian pekerja gitu, ya. Kata Ummu Darda, "Saudaramu Abu Darda itu, temanmu Abu Darda itu, ya, sedikit pun tidak punya perhatian kepada istrinya," katanya, kan? Sedikit pun tidak punya perhatian kepada istrinya. Di siang hari dia berpuasa, dan malam hari selalu salat malam dan mengabaikan kebutuhan istrinya, baik lahir maupun batin. Demikian dikeluhkan oleh Ummu Darda, istri dari Abu Darda ini. Dan ketika Abu Darda datang dan kemudian menghidangkan makanan untuk sahabatnya Salman Al-Farisi ini, ya, ternyata Abu Darda pada waktu itu sedang puasa, sebagaimana disebutkan oleh istrinya. Nah, jadi dia cerita, "Suami saya ini, Abu Darda ini, kalau siang rajin puasa, kalau malam rajin sholat malam." Maka dihidangkanlah makanan kepada Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, "Ya Abu Darda, ya, saya tidak mau makan yang kau hidangkan ini sebelum engkau juga menikmatinya." Jadi disuruh batalin, Pak, puasanya, suruh batalin. Awalnya Abu Darda nggak mau, tapi Salman nggak mau, "Saya nggak akan menyentuh makan ini sampai Anda juga makan." Dan singkat cerita akhirnya dia pun mengkonsumsi makanan tersebut dan dibatalkan puasanya, ya. Nah, nanti saya akan jelaskan hikmahnya, ya. Nah, ketika malam tiba, ya, dan Abu Darda ingin sholat malam, ya, maka Salman menegurnya. Kata dia, ketika dia bangun, "Mau kemana?" katanya. "Mau sholat." Tidur. Akhirnya dia tidur lagi. Ketika dia bangun lagi pengen sholat, tidur lagi, tidur. Pada
akhirnya ketika lewat tengah malam dan menjelang subuh gitu ya, kira-kira sepertiga malam ya, Abu Darda bangun dan keduanya bangun, lalu kemudian mereka melaksanakan sholat. Ya, lalu setelah itu Salman mengatakan, wahai Abu Darda, ya, sungguhnya Tuhanmu, ya, inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, ya, Rabb kita, mempunyai hak atas dirimu. Ya, tubuhmu punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu. Dalam riwayat lain sebutkan matamu punya hak untuk tidur, ya, fisikmu punya hak untuk istirahat, istrimu punya hak untuk mendapatkan nafkah baik lahir ataupun batin. Demikian nasihat dia Salman Al-Farisi ini. Dan siang harinya jemaah, yang keduanya mendatangi baginda Rasulullah SAW dan ceritakan hal tersebut, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, sadaqah Salman benar. Ya, nah ini satu sisi menunjukkan tentang luar biasanya ibadah Abu Darda, tapi di sisi lain kita harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai, ya, kecenderungan seseorang untuk ibadah maksimal lalu kemudian melupakan hak-hak yang lain, sampai istri terbengkalai, ya, sampai kemudian yang lain misalnya terabaikan haknya gitu ya. Ini untuk urusan akhirat ya, Mak. Jadi luar biasa. Untuk urusan akhirat saja, ya, kita tidak boleh sampai mengabaikan keluarga kita, mengabaikan tetangga kita, mengabaikan anak kita. Nah, bagaimana dengan orang yang bergelimang dengan kehidupan dunia, ya, mencari harta, ya, siang malam, mengabaikan anaknya, mengabaikan kebutuhan istrinya, mengabaikan tetangganya. Kan ada orang yang, ya, jungkir balik nyari uang sampai lupa dengan hak tetangganya yang tidak pernah dikunjungi, ya, sampai lupa dengan hak anaknya yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Bukan hanya harta, bukan, ya, mereka butuh ditemani, mereka butuh didongengi, mereka butuh digendong dan seterusnya. Jadi kalaulah terhadap kebutuhan akhirat saja jamaah, kita tidak boleh sampai melupakan kebutuhan keluarga, kebutuhan tetangga dan seterusnya, apalagi urusan dunia. Tidak gitu ya. Nah, ini pelajarannya Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Walaupun dia telat masuk Islam, tapi dia berusaha untuk mengejar ketertinggalan sehingga dia ikut semua peristiwa besar di masa Nabi. Mulai dia perang Uhud. Ya, walaupun ulama beda pendapat, tapi dia mengatakan, ya, dia ikut perang Uhud. Kalau perang Badar dia nggak ikut karena belum masuk Islam, ya. Dan setelah perang Uhud itu bahkan Rasul mengatakan Uwaimir, maksudnya Abu Darda, adalah hakimul ummah, ya, orang yang sangat bijak. Dalam riwayat disebutkan waqad kana radhiyallahu anhu, ya, adalah Abu Darda ini ahadu arba'a, salah satu di antara 4 orang jama'ul Qur'ana kullahu fi ahdi Nabi, ya, termasuk di antara orang yang mengumpulkan mushaf Al-Qur'an, mengumpulkan Al-Qur'an semuanya fi ahdi Nabi, di masa Nabi. Jadi di masa Nabi itu memang ada beberapa orang, 4 orang yang ditugaskan oleh Rasul untuk mengumpulkan, ya, serakan-serakan, catatan-catatan Al-Qur'an. Artinya ini orang harus dipercaya, kalau enggak mungkin. Faqad rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan bisanadihi, dari sanadnya, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala mata Nabi, ketika Nabi meninggal dunia, ya, walam yajma'al Qur'an ghaira arba'ah, tidak ada orang yang mengumpulkan Al-Qur'an, ya, merapikan Al-Qur'an itu illa arba'ah, kecuali 4 orang. Siapa itu? Abu Darda, wa Mu'adz ibnu Jabal, wa Zaid ibnu Sabit, dan Abu Zaid. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa di samping dia sebagai seorang mujahid yang tidak pernah absen dalam medan peperangan, namun pada saat yang sama jamaah, dia juga merupakan seorang yang min ahlil Quran, ya, sangat dekat dengan Al-Quran. Ada kisah menarik juga tentang Abu Darda ini, ya. Suatu saat, ya, dia mengatakan, ketika Nabi diutus menjadi Rasul dan ketika itu aku seorang pengusaha pedagang, aku ingin menggabungkan ibadahku dan pekerjaanku. Ini juga inspirasi bagi kita. Dan kata dia, saya pengen kerja juga gitu ya, tapi ibadah juga, ya, dan ini impian kita bersama, ya. Dunia kita tidak tinggalkan dan akhirat tetap kita dapatkan. Makanya berbahagialah teman-teman sekalian, ya, mohon maaf, yang melaksanakan aktivitas bekerja mencari nafkah, tapi pada saat yang sama ada unsur duniawinya, ada unsur ukhrawinya, maaf. Misalnya, ya, mengajar ngaji, itu kan tugas, dia dapat honor, tapi pada saat yang sama itu bagian dari kegiatan yang mendapatkan
pahala langsung. Maka saya suka canda gitu ya. Insya Allah besok hari Jumat saya berangkat umroh lagi ya, membimbing jamaah 11 hari lamanya. Saya suka canda ke teman-teman pemilik travel. Saya bilang, teman-teman ya, travel umroh ini kalau kita kelola dengan baik, dengan bagus, dengan amanah ya, maka kita akan mendapatkan 2 hal. Apa itu Ustaz? Pertama, kita akan mendapatkan pahala ya, bagaimana tidak memfasilitasi orang ya, membimbing jamaah berangkat ke tanah suci untuk ibadah. Masa nggak ada pahalanya? Pasti ada pahalanya. Tapi kalau kita kelola dengan profesional, dengan baik, dengan jujur, amanah, insya Allah dapat untungnya juga ya, dapat ya. Ini ibarat petani ya, nanam padi rumput ikut, nggak usah ditanam ikut juga. Jadi ngurus dunia dan akhirat juga ikut. Jadi orang yang bekerja untuk akhiratnya, insya Allah dunianya akan ikut. Saya suka sampaikan motivasi-motivasi ini kepada anak-anak yang sedang menghafal Quran. Orang yang bergelut ya untuk agamanya, menghafal Quran, mengajar ngaji dan seterusnya, insya Allah ya nggak akan ada yang sengsara. Kalau ada yang sengsara berarti masalah tuh. Mungkin niatnya dan seterusnya gitu kan. Jadi orang yang menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum. Jelas itu janji Allah. Kalau kita menolong agama Allah ya, dengan cara apapun ya yang baik tentu saja, yang surkum, Allah akan menolong kita. Enggak ada guru ngaji yang telantar tuh, enggak ada, saya jamin saya bilang. Kalau ada guru ngaji yang telantar datang ke saya, berarti ada masalah itu ya. Jadi enggak ada guru ngaji yang telantar. Cuman adakah guru ngaji yang kaya raya? Ya enggak juga gitu kan. Nah, kecuali dia punya usaha tersendiri. Ya. Nah, jadi Abu Darda ini pengen seperti itu. Aku ingin menggabungkan ibadahku dan pekerjaanku. Dia tetap pengen mendapatkan pahala dan juga pekerjaan. Namun keduanya tidak bisa bersatu, kata dia. Kemudian aku pun meninggalkan pekerjaanku dan memilih beribadah kepada Allah. Demi Allah, alangkah senangnya. Nah ini harapannya ya. Seandainya aku memiliki toko di jalan menuju pintu masjid. Jadi dia jualan jalan gitu kan. Tapi begitu azan berkumandang dia bisa melaksanakan sholat berjamaah. Makanya fikirkan jamaah, teman-teman sekalian, kalau hari ini kita sedang melaksanakan aktivitas bekerja apapun, apa bekerja bisnis atau apapun, perhatikan apakah pekerjaan kita itu, bisnis kita itu mendukung ibadah atau tidak. Kalau hari ini kita sedang bekerja, justru pekerjaan tersebut menghambat ibadah kita. Kan ada orang yang kerja mau sholat zuhur aja nggak bisa aja, susah, nggak ada waktu. Ada tuh, ada orang yang bekerja sampai dia harus menyisakan 5 sampai 10 menit aja itu nggak bisa gitu kan. Saya bilang kalau Anda dalam kondisi seperti ini, wah, pikirkan untuk keluar dari perusahaan tersebut, cari pekerjaan yang lain. Bahkan yang paling banyak ya, saya suka ngisi di pengajian perkantoran ya, saya tawarin, saya bilang saya akhir Desember bla bla ada umrah ya, bagi yang pengen umrah ayo bareng, kita bareng sama-sama. Dia bilang gini, Ustaz, ini bukan masalah duit, kita punya uang Ustaz, tapi nggak ada waktu Ustaz. Pengen sekedar meluangkan waktu 9 hari dalam setahun gitu kan, ini nggak bisa gitu kan. Jadi jangan sampai dunia itu, dan seperti doanya Umar bin Khattab ya, Allahumma la tuksir li minad dunya fa'atuqa. Ya Allah, jangan sampai ya dunia ini, kebanyakan dunia ini ya membuat saya melampaui batas. Ada orang saking sibuknya dengan dunia tidak sampai memikirkan akhirat, tidak sholat ya, sulit puasa, buru-buru haji, apalagi umrah juga demikian ya. Tapi sebaliknya kata Umar, wala tuqlilni minha fansa, tapi jangan juga bikin dikit duniaku sehingga lupa. Ada orang saking sengsaranya gitu kan, saking terhimpit dunianya, ekonominya gitu kan, sampai dia nggak bisa sholat juga. Ada orang seperti itu. Nah kita tidak ya. Nah, kata Abu Darda, aku berharap punya tokoh di jalan menuju masjid ya, hingga aku tidak meninggalkan sholat, karena bisa sholat terus ya. Aku bisa mendapatkan keuntungan 40 dinar dan bisa aku sedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Wahai Abu Darda, seorang bertanya, kenapa engkau membenci harta? Seolah-olah dia tidak peduli dengan harta. Kata dia, aku takut ya, hisab yang dahsyat pada hari kiamat nanti. Mengapa? Karena ya, orang yang punya harta itu ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 2 hal. Pertama, min aina tasabta, dari mana Anda dapatkan. Yang kemudian yang kedua, kemana Anda belanjakan harta tersebut. Jadi pertanggungjawaban harta itu berat ya, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita menghabiskannya ya. Fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Darda diriwayatkan,
Ausani habibi Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku bisalah, ya, dengan 3 wasiat. Ini wasiat Rasulullah kepada Abu Darda dan untuk kita semua. Lan ada'uhunna ma'ishtu, saya tidak akan meninggalkannya selagi saya hidup. Apa wasiat Rasul itu? Bisyami salasat ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari pada setiap bulan. Ini ayyamil bid, pada tanggal 13, 14 dan 15. Satu. Yang kedua, wassalatut duha, melaksanakan salat duha. Wa bi an la anama hatta utir, ya, dan tidak tidur sebelum salat witir. Ini 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda dan dia laksanakan sampai meninggal dunia. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan, ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Lalu kemudian salat duha jemaah. Nabi itu tidak pernah meninggalkan salat duha. Dalam perjalanan pun dia salat. Para sahabat juga demikian. Dan salat witir. Ya, bahkan Umar itu mengatakan, nahnu qaumun, kami adalah kaum yang tidak tidur sebelum salat witir. Sebelum tidur dia witir. Mengapa? Karena khawatir nanti tidak bangun. Walaupun dia bangun. Ya, walaupun dia bangun. Khawatir tidak bangun, dia salat lebih dulu, ya. Beberapa kalimat indah dari Abu Darda, dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita, dan karenanya dijuluki dengan hakimul ummah, ya, orang yang bijak di antara umat ini. Lau anna rajulan haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Luar biasa, ya. Seandainya seorang laki-laki haraba min rizqihi, ya, melarikan diri dari rezekinya, gitu kan. Jadi bukan mengejar rezekinya, tapi justru melarikan diri dari rezekinya, ya. Kama yahrubu minal maut, sebagaimana dia menghindari kematian. La adrakahu rizquhu, sungguh rezekinya akan menghampirinya. Kama yudrikuhul maut, sebagaimana maut mendatanginya. Makanya rezeki itu jemaah dicari, ya, tapi jangan terlalu tamak, ya, jangan terlalu serakah, ya. Karena sudah ada jatahnya masing-masing. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak pembicaraannya, kasura kidbuhu, maka banyak dustanya. Makanya bicara yang penting-penting saja, gitu, ya. Nah, kalau sekarang mungkin bukan bicara yang penting-penting saja, tapi share yang penting-penting saja. Jangan semua yang kita dapatkan di handphone kita share, enggak. Harus di filter dulu, ya. Wa man kasura hilfuhu, barang siapa yang sering bersumpah, kasura ismuhu, banyak dosanya, ya. Banyak dosanya. Wa man kasurat khusumatuhu, barang siapa yang sering bertengkar, lam yuslim dinahu, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan agamanya. Man lam ya'rif nikmatallah, barang siapa yang tidak mengenal nikmat Allah alaihi illa fi mat'amihi, kecuali dalam hal makanan, wa masyrabihi, dalam minuman, faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuhu, maka sedikit ilmunya dan datanglah azabnya. Wa man lam yakun ghaniyan anid dunya fala dunya lahu, barang siapa yang tidak pernah merasa cukup dengan dunianya, maka dia tidak akan mendapatkan dunia, ya. Ada kisah, ya, dengan Umar bin Khattab, ya. Saya bacakan, saya belum sempat terjemahkan. Oh, mana ini? Nah, ini, ya. Saya belum sempat terjemahkan, ya. Biar kita bahas sama-sama, ya, dan biar terjaga keaslian riwayatnya, ya. Waruya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikisahkan, diriwayatkan suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhala ala Abi Darda, datang ketemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Fada fa'al bab, ya. Lalu Umar ini mendorong pintu, ya, mendorong pintu Abu Darda. Fa idza laisa fihi ghalaq, ternyata tidak dikunci. Umar masuk, ternyata tidak dikunci. Fadakhala fi baitin, maka dia masuk ke dalam rumah muslim yang gelap. Rumah itu gelap, ya, enggak ada cahayanya, enggak ada lampunya. Faja'ala yalmasu, ya, sampai Umar itu masuk ke rumah dan meraba-raba, ya, meraba-raba hatta waqa alaihi, sampai Umar semacam terduduk begitulah kira-kira, ya, waqa alaihi, ya. Fajassa wisadatan, dan beliau memegang wisada. Wisada itu apa namanya? Bantal, megang bantal. Fa idza hiya burza'ah, ya. Saya sempat cek, burza'ah ini artinya pelana kuda. Bukan bantal, saya sisa bekas pelana kuda. Ini menunjukkan kesederhanaan hidup Abu Darda. Jadi bukan bantal yang kemudian tebal, kemudian empuk, enggak. Sisa-sisa pelana kuda, keras luar biasa itu kan. Itu jadikan bantal, gitu, ya.
wajassa ditharuhu, dan kemudian dia juga memegang selimutnya. Fa idza kisa'un daqiq, ternyata selimutnya sangat tipis. Kita cukupkan dikit karena sudah mau isya ya. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, alam uwassi' 'alaika, alam af'al bika, alima af'alu bika. Qala Umar mengatakan, alam uwassi' 'alaika, tidakkah atau bolehkah saya memberikan uwassi' itu artinya memperluas gitu kan, memudahkan, memberikan rezeki, memberikan santunan begitu kira-kira kepadamu. Qala lahu Abu Darda, kemudian Abu Darda mengatakan, atazkuru haditsan hadatsana Rasulullah SAW, tidakkah Umar engkau ingat sebuah hadis yang pernah disampaikan Rasulullah kepada kita? Kata Abu Darda, ai hadis, kata Umar, hadis apa? Qala liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadir rakib, hendaklah perbekalan, batas perbekalan kalian di muka bumi ini kazadir rakib, cukup sekedar seperti perbekalan seorang pengembara. Jadi kalau orang yang sedang mengembara, musafir itu jamaah, sebanyak apapun perbekalannya nggak akan banyak-banyak amat. Saya malam ini mungkin menyiapkan perbekalan untuk berangkat umrah. Berapa yang kita bawa? Perlu 1 koper selesai. Maksudnya demikian. Jadi kita hidup di dunia ini, kata Abu Darda, seperti musafir perjalanan. Jadi yang bekal yang kita siapkan nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Toh kalau kita meninggal dunia nanti nggak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita bawa. Qala na'am, kata Umar. Betul, kata Umar bin Khattab. Qala famadza fa'alna ba'dahu ya Umar. Lalu kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nggak ada yang mesti kita lakukan. Kemudian dikisahkan lagi, mereka mengatakan dalam riwayat tersebut, qala fama zala yatajawaban bil buka hatta asbah, dan keduanya terus ngobrol sambil menangis, hatta asbah, sampai pagi hari. Nah ini ketemu Umar, seorang yang zuhud, seorang yang tidak ingin dengan gelimang harta dan glamor dunia, ketemu dengan Abu Darda yang sudah sangat sederhana. Muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan sekitarnya, dan Ansar itu adalah penduduk asli kota Madinah. Disebut oleh Allah yang menyebutnya dengan Ansar karena karakter mereka betul-betul Ansar. Ansar itu artinya jamaah penolong. Ansar itu artinya para penolong. Karena karakter mereka memang betul-betul para penolong yang diabadikan Allah dalam surat Al-Hasyr. Pada surat Al-Hasyr itu Allah memberikan karakter sahabat Ansar ini dengan kalimat yang sangat luar biasa. Kata Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan para sahabat Nabi, orang-orang yang tabawwa'u, menempati rumah mereka di Madinah, artinya orang-orang Ansar ini, penduduk asli Madinah ini, karakter mereka pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Yang kedua, kata Allah SWT, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, tidak ditemukan dalam diri mereka itu motivasi apapun, kepentingan apapun terhadap apa yang telah mereka berikan. Jadi kalau mereka menolong, membantu orang lain itu sudah tidak ada harapan balas jasa, betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan mereka bersedia memberikan apa yang diperlukan oleh saudaranya walaupun mereka sendiri perlu. Nah, ini disebut dengan itsar. Dalam tingkatan ukhuwah Islamiyah disebut dengan al-itsar, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, dan ini tingkatan paling tinggi dari persaudaraan seorang muslim. Yang paling rendah itu kan syarhus sadar, berlapang dada. Itu tingkat ukhuwah yang paling rendah. Nanti ada ta'awun, saling membantu. Itu tingkatan ukhuwah. Ada lagi takaful, saling meringankan beban, dan paling tinggi adalah al-isar. Dia mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan saudara yang lain. Nah, Abu Darda ini minal ansar, wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu min akhiril ansar islaman. Dia masuk Islam agak di akhir-akhir jemaah, tidak seperti Sa'ad bin Mu'adz, tidak seperti Sa'ad bin Ubadah, tidak seperti misalnya As'ad bin Zarara dan yang lainnya. Dia agak-agak gelombang terakhir masuk Islam.
Mengapa demikian? Karena dia awalnya agak abai ya dengan kedatangan Rasulullah SAW ya, tapi melihat yang lain berbondong-bondong ya, dan begitulah hidayah jama'akumullah. Hidayah itu menghampiri seseorang ya ala masyiatillah, sesuai dengan keinginan Allah. Ya. Dan yang paling penting bagi kita bukan kapan seseorang itu mendapatkan hidayah, tapi bagaimana dia bisa mengejar ketertinggalan dari dirinya itu. Ya, ketertinggalan dari dirinya. Makanya di internal kita hari ini di tangan atau dalam kondisi hari ini banyak orang-orang yang ya, dari sisi waktu ya, mungkin belakangan mendapatkan hidayah, tapi dia bisa mengejar ketertinggalan itu, bahkan nyelip mendahului ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah lebih dulu, bahkan lebih masuk Islam dari kecil sejak lahir. Kita menemukan hari ini mu'allaf ya, saudara-saudara kita yang masuk Islam pada usia belasan tahun, atau mungkin masuk Islam ketika kuliah, masuk Islam belum lama, tapi mereka bisa mengejar ketertinggalan itu bahkan melebihi kita. Kita yang Islam dari kecil nggak ngerti bahasa Arab, ya, hafal Quran cuma dikit, ya, boro-boro menghafal hadis gitu kan. Tapi mereka yang mu'allaf, kita sebut hari ini mu'allaf, ya, punya kemampuan dakwah yang luar biasa, pemahaman Al-Quran yang sangat cemerlang ya, dan menguasai ilmu syariah. Nah, dia juga demikian Allah. Walaupun dia masuk Islam di akhir-akhir ya, tapi kemudian dia bisa mengejar ketertinggalan. Itu yang harus kita contoh. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, bagi kita yang hari ini baru merasakan nikmatnya Islam ya, yang suka disebut dengan hijrah ya, karena hijrah itu bukan artinya hijrah tempat doang, bukan ya, tapi ada disebut dengan hijrah ma'nawi ya, hijrah secara ma'nawi. Saya kemarin ya pas umrah ada seorang anak muda, saya nggak usah sebutkan namanya ya, yang selama ini saya kenal ya, dan sedikit suudzon dalam tanda kutip gitu ya, yang saya kenal dia bukanlah orang yang alim dalam tanda kutip ya, bukan ahli ibadah ya, sekolah umum, selama ini kerjanya main game gitu kan, dan begitulah kehidupannya. Tapi begitu umrah kemarin luar biasa ya, sholat 5 waktunya relatif sangat on time gitu kan, kemudian dan seterusnya ya. Dan dia cerita, Ustadz mohon bimbingan, mohon doa, saya ya baru 2-3 bulan terakhir ini hijrah ya. Bukan hijrah tempat, bukan, rumahnya di situ-situ doang, enggak pindah, tapi hijrah dalam arti apa? Kata Rasul, al-hijrah atau al-muhajiru, orang yang hijrah adalah orang yang man hajara ma nahallahu an, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah selama ini. Dia tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dan kemudian dia pindah ke kebiasaan baru. Ustadz, kata dia, mohon doa, mohon bimbingan, saya baru hijrah 2-3 bulan terakhir ini, baru memahami Islam ya, baru ikut kajian-kajian Islam. Ini penting bagi kita. Kita bersyukur hari ini sudah begitu banyak kajian-kajian Islam ya. Sebut di masjid kita ini saja jamaah, hampir setiap malam ya. Rabu, malam, Kamis ada kajian sirah ya. Besok mungkin ada lagi, nanti Sabtu, Ahad ada lagi. Asal kita mau aja. Di masjid-masjid yang lain juga demikian. Ada Masjid Al-Hijri, ada Profesor Dr. Ridin Hafiduddin di sana, air mancur ya, yang tidak pernah absen selagi beliau ada di Bogor ya. Beliau selalu melanggar untuk mengisi. Jadi ini inspirasi bagi kita belajar dari Abu Darda ini rahimallahu, bagaimana bisa mengejar ketertinggalan ya, tersebut walaupun dia belakangan masuk Islam, dan itu bisa dikejar ya, bisa, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu upaya kita. Soal nanti hasil itu belakangan, upaya kita yang bersungguh-sungguh mengejar ketertinggalan tersebut. Rasulullah ya mempersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, pernah kita tuntaskan sebelumnya. Jadi program Nabi itu ketika hijrah ke Madinah itu adalah ya, mempersaudarakan kaum muslimin, al-ikhwan. Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasul dengan Salman Al-Farisi. Mengapa demikian? Karena Abu Darda ini al-Ansar, penduduk asli Madinah. Sementara Salman ini pendatang dari Persia. Ya, walaupun dia tidak disebut dengan al-muhajirin, ya, tetapi faktanya dia muhajirin, pendatang. Ya, kisah tentang Salman ini pernah kita bahas pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. Perjalanan menjemput hidayahnya panjang, Pak. Dia lahir di daerah Iran, ya, kemudian sempat ke daerah Irak, Mosul, pindah ke Damaskus,
sempat ke Turki, melalang buana dia ya, mencari hidayah. Dan akhirnya ketemu Rasulullah SAW di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi yang terkenal itu, yang pernah menggagas ide ya, menggali parit dalam perang Khandaq ya, yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Maka terjalinlah ikatan persaudaraan yang sangat kuat antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda ini ya. Dan kita pernah ceritakan gambaran ikatan persaudaraan ya, Abu Darda dengan Salman Al-Farisi ini dalam kisah ketika mereka melamar seorang wanita ya. Itu luar biasa ya, kelegowahan di mana Salman Al-Farisi ini dikisahkan naksirnya dengan seorang wanita, seorang akhwat ya. Maka disiapkanlah segalanya, disiapkan maharnya, disiapkan perbekalan untuk kemudian melamar wanita ini ya. Nah karena dia pendatang, maka diminta ditemani kepada Abu Darda, orang Madinah. Maka datanglah keduanya ke rumah ya, calon mempelai atau wanita yang ingin dilamar tersebut ya, ngobrol-ngobrol. Dan singkat cerita jazakumullah, lamaran Salman Al-Farisi ini ditolak oleh perempuan itu, oleh wanita itu. Namun justru wanita itu naksir ke Abu Darda, dan itulah yang kemudian terjadi. Nikahlah wanita tersebut dengan Abu Darda dengan mahar dan ya, bekal walimah dari Salman Al-Farisi yang sudah disiapkan tadi itu. Luar biasa gitu ya. Demikian gambaran persaudaraan ya, sampai pada titik mengikhlaskan wanita yang dicintai untuk saudaranya ya. Ini isar, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat gitu ya, karena isar itu boleh di luar ibadah ya, dalam hal muamalah. Tapi kalau dalam hal ibadah itu enggak boleh isar, Pak. Al-isaru fil ibadati mamnu. Isar dalam ibadah itu enggak boleh. Misalnya gini, ini saf nih. Ya. Ini ibadah salat. Nah, saf pertama ya, itu enggak boleh isar. Silakan, enggak. Kita harus duluan. Siapa yang datang duluan maka dia harus mengisi saf pertama. Enggak boleh isar. Silakan. Ya, wudu juga demikian, kita harus berlomba. Disebut dengan fastabiqul khairat. Jadi kalau dalam ibadah kita harus fastabiqul khairat, rebutan duluan. Tapi dalam hal muamalah, ya, misalnya berbagi makanan, ya, tempat duduk di kereta api misalnya ada orang yang lebih membutuhkan, kita isar, kita duluan ya. Nah, kita kan suka sebaliknya, giliran makanan rebutan ya, giliran ibadah saling mendahulukan. Nah, ini kebalik namanya, Pak ya. Jadi, nah, bagaimana dengan nikah? Sebagian ulama mengatakan nikah itu ibadah dan karenanya harus rebutan duluan. Fastabiqul khairat. Ya, walaupun dalam kisah ini pada faktanya Salman Al-Farisi akhirnya mengalah, bahkan bukan hanya mengalah untuk dirinya, tapi perbekalan dan mas kawin tersebut diserahkan kepada Abu Darda untuk diberikan kepada wanita yang dinikah. Nah, ini kisah tentang Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Abu Darda ini sekilas saja, karena sebelumnya sempat kita bahas detailnya, dikenal sebagai orang yang sangat zuhud ya, sangat sederhana. Dan karenanya Salman Al-Farisi terpaksa dalam tanda kutip harus semacam memberikan nasihat kepadanya agar menjaga keseimbangan tersebut. Dimana ketika dia datang ke rumahnya dalam keadaan sangat sederhana, istri juga pakaian sangat sederhana, dia juga berpuasa terus, maka dinasihati oleh Salman Al-Farisi, bukan begitu ya. Bahkan dalam cerita yang pernah kita sampaikan ya, diundang Salman Al-Farisi ini datang ke rumahnya ya, ditawarin makan ya, ditawarin minum ya, sementara yang punya rumah Abu Darda ini dalam keadaan saum, puasa sunnah. Kata Salman Al-Farisi enggak, sehingga akan makan sebelum Anda makan ya, sebelum Anda makan. Maka akhirnya dia pun membatalkan puasanya. Salat malam juga demikian ya, ketika malam hari ya, mereka akan tidur. Begitu akan tidur, Abu Darda ini bangun, pengen sholat malam. Kata Salman, diam, tidur dulu, tidur ya. Tengah malam dia bangun lagi, pengen sholat lagi, tidur, suruh tidur, dilarang sholat malam, Pak ya. Nah, pada penghujung akhir malam, akhirnya mereka melaksanakan sholat malam. Baru kemudian Abu Darda mengatakan, dalam hadis ya, juga disebutkan bahwa wahai Abu Darda ya, kata Salman Al-Farisi, sungguhnya ya, Tuhanmu Allah itu punya hak atas dirimu untuk disembah ya, Allah itu punya hak untuk kita sembah. Tapi ingat, mata kita punya hak untuk istirahat, tubuh kita punya hak untuk istirahat, fisik kita punya hak untuk diberikan makanan. Ini disebut dengan seimbang ya. Jadi
tawazun dalam konsep akhlak. Ada disebut dengan tawazun. Bahkan kita nggak boleh Pak puasa terus menerus tuh nggak boleh. Dilarang, haram. Ya. Ini disebut dengan saumud dahri. Puasa terus menerus panjang tahun tuh nggak boleh. Ya. Atau sholat malam sepanjang malam terus sholat nggak tidur itu nggak boleh. Maka kata Rasul mengatakan, saya ini orang yang paling bertakwa. Tetapi kata Rasul, ya, saya asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga berbuka. Bahkan kalau kita telah tata cara puasanya Nabi itu, saya sering sampaikan ya, itu sangat-sangat gampang. Ya, Nabi itu gampang puasa dan gampang juga membatalkan. Ketika Nabi pulang ke rumahnya, bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kata Rasulullah, ada makanan enggak? Kata Aisyah, enggak ada. Faizan ana shaimu, kalau begitu saya puasa. Jadi Nabi itu gampang puasa. Tapi di kali lain ya, ketika seorang sahabat memanggil Rasulullah ingin mengajak beliau makan, sementara Nabi sedang berpuasa, kata Rasul, ya, saya sedang berpuasa, diajak oleh orang ini untuk makan. Nabi membatalkan puasanya. Nabi batalkan puasanya dan memenuhi undangan makan tersebut. Makanya Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya ya, As-Saum ya, tentang puasa ini ya, dan banyak artikel juga beliau mengatakan, bagaimana kalau ada orang yang sedang puasa ya, lalu ditawarin makan, ditraktir makan, ada walimatul urus misalnya, orang nikahan, dia lagi puasa sunnah ya, bukan wajib. Apakah dia membatalkan atau menjaga puasanya? Ya. Jadi sedang puasa sunnah, tiba-tiba ada yang traktir makan, atau ada acara walimahan, atau acara makan-makan lah, dasusnya. Nah, apakah dia menahan puasanya tetap atau kemudian dia membatalkan puasanya? Berdasarkan riwayat ini tadi diambilkan kesimpulan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, kata beliau, ya, tergantung orangnya. Kalau orang tersebut rajin puasa, sudah sering puasa sunnah, batalkan puasanya dan ikuti ajakan makan tersebut. Tapi kalau orang tersebut jarang-jarang puasa, Pak, ya, sekali puasa itu doang, maka kata Syekh Al-Qardawi, hendaklah dia menahan dirinya. Sebab kapan lagi puasa kalau enggak? Nah, ya, jadi demikian Islam itu jamaah ya, menjaga sikap tawazun seperti itu. Ya, tidak berlebihan, bahkan dalam ibadah sekalipun ya, kita tidak dibolehkan berlebihan sangat sampai menyiksa diri, menyiksa istrinya ditinggalin gitu kan, beribadah terus menerus ya. Lalu kemudian sampai tidak mencari nafkah dan meninggalkan hak-hak keluarga, enggak ya. Demikian ya. Baik, Abu Darda juga ya, selain sebagai orang yang zuhud, lalu kemudian dikenal sebagai ahli ibadah, namun di sisi lain dia juga seorang yang mujahid dan ahli Al-Quran ya. Mengikuti peperangan ya, hampir semua peperangan di masa Rasul dia tidak pernah absen ya, tidak pernah absen. Dan demikian juga dengan pemahamannya terhadap Al-Quran. Bahkan diriwayatkan waqad kana radhiyallahu anhu ya, adalah Abu Darda ini ahadu arba'at jama'ul Quran kullahu fi ahdin Nabi, termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah ya. Faqad rawal Bukhari, Imam Bukhari menyeriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya an Anasin, dari Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu, qala mata Nabi, ketika Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, walam yajma'al Quran ghairu arba'ah, tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran itu kecuali 4 orang. Mereka adalah Abu Darda, wa Mu'adz ibnu Jabal, wa Zaid ibnu Thabit, dan Abu Zaid. Nah, dia termasuk ahli Al-Quran ya. Kisah yang lainnya ya, bahwa yang menarik dari Abu Darda ini ya, tentang konsepnya terhadap dunia dan akhirat ya. Abu Darda mengatakan, ketika Nabi diutus menjadi Rasul, dan saat itu saya sebagai seorang pedagang katanya, dan dia ingin mendapatkan keduanya ya. Bisnis dapat dan akhirat dapat. Ini pekerjaan yang paling enak. Maka dia menghayalkan ya, berharap ya, demi Allah, alangkah senangnya seandainya aku punya toko di jalan menuju ke pintu masjid ya, sehingga aku tidak pernah meninggalkan sholat ya. Artinya di bisnis dapat, tapi sholat juga tetap terjaga. Ini pelajaran bagi kita jamaah. Saya sering sampaikan ke banyak majelis taklim, kita harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat ini sebagaimana doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya harus dapat. Dengan cara bagaimana? Nah, kita perhatikan job kita, profesi kita apa. Ya. Kita pastikan profesi kita untuk mendapatkan kekayaan dunia, kenikmatan dunia itu ya, dia harus sejalan dengan akhirat, mendukung akhirat. Ya, kalau enggak, tinggalin, cari kerjaan lain. Ya, apalagi kalau pekerjaan dunia kita itu jamaah menghalangi kita untuk beribadah. Mohon maaf ya, baik teman-teman jamaah yang ada di masjid ini atau yang mendengar kajian kita ini di luar sana, kita evaluasi hari ini. Ya, cek profesi kita, pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita selama ini yang kita geluti memudahkan kita untuk ibadah atau malah nyusahin? Kalau nyusahin ibadah, misalnya dia kerja mau sholat zuhur aja susah. Ada tuh orang-orang seperti itu. Ya, dia mau izin ke kantornya untuk sholat zuhur aja nggak bisa gitu kan? Wah, itu harus dievaluasi. Ya, harus ada waktu tertentu dia harus keluar dari perusahaan tersebut, ya, mencari pekerjaan yang lebih gampang lagi, seperti impian dari Abu Darda ini. Nah, dia berharap buka toko, artinya dunia dapat, jualan bisnis yes, tapi menuju jalan ke masjid begitu azan berkumandang ditutup dan dia dapat sholat berjamaah. Jadi harus kita perhatikan, dan tidak terkait dengan profesi apapun, ya, apapun profesi kita. Ya, apapun profesi kita, baik sebagai karyawan kah, kalau kita seorang karyawan di perusahaan ya, pastikan pekerjaan kita itu tidak menghalangi kita ibadah. Begitu tiba waktu sholat, kita bisa cut pekerjaan kita bisa datang ke masjid lebih awal, melaksanakan sholat sunnah qabliyah dan seterusnya, setelah itu istirahat dan kemudian lanjut dengan pekerjaan. Kalau enggak, ya, harus kita evaluasi. Saya ada beberapa majelis taklim di beberapa perusahaan ya, baik yang BUMN ataupun swasta. Dan kebetulan saya juga punya travel ya, ada beberapa travel yang saya bimbing. Saya suka tawarkan, ayo Pak, kita umroh. Ustadz, ini bukan masalah duit, punya uang, ada uang untuk ongkos ada, tapi susah cuti Ustadz. Wah, Anda cuti 9 hari aja nggak bisa gitu kan? 9 hari dalam setahun itu nggak bisa cuti untuk umroh, ini bukan masalah duit gitu kan? Wah, itu harus dievaluasi pekerjaan tersebut. Ya. Mau umroh, bukan nggak bisa umroh itu bukan nggak punya duit, tapi pekerjaannya yang tidak mengizinkannya, ya, tempat dia bekerja. Nah, maka karena itu belajar dari Salman Al Farisi ini ya, bagaimana dia berharap menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, jangan juga kita mengabaikan akhirat, mengabaikan dunia. Ya, karena dalam surat Al-Qasas Allah SWT mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu rumus kita, Pak. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah kekayaan ya, atau darul akhirah, negeri akhirat. Ya, surga Allah SWT kita cari, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita jangan lupa dengan dunia. Tidak masalah kita mengimpikan mengusahakan rumah yang besar, kendaraan yang nyaman, menyekolahkan anak ke tempat yang bagus, enggak masalah. Dia urusan dunia. Tapi ingat, ya, akhirat juga kita harus sejalan. Antara pekerjaan dunia kita itu dengan akhirat kita harus senafas. Ada beberapa pesan Abu Darda Al-Ansari ini ya, dalam Sahih Muslim dikatakan, Awsani habibi, ya, habibi Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku bisalas, ada 3 ya. Lan ada'ahanna hunna ma'ishtu, saya tidak pernah meninggalkannya selama sepanjang hidupku. Siyam salat ayyamin kulli syahr, berpuasa 3 hari berturut-turut pada setiap bulan, pada ayyamil bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Salatul duha, ya, salat duha, dan kemudian bi an la anam hatta utir, dan salat witir sebelum tidur. Nah, ini barangkali ya bisa kita contoh. Puasa 3 hari berturut-turut pada setiap bulan, ya. Kemudian salat witir, salat duha, ya, minimal 2 rakaat, dan salat witir minimal 3 rakaat ya. Ini ibadahnya ya. Kemudian ada beberapa kalimat indah yang bisa menjadi petuah kita ya, bagi kita hari ini. Kata Abu Darda Al-Ansari, "Lau anna rajulan haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Nah, ini menarik ya. Lau anna rajulan, andai seorang laki-laki, kata beliau, haraba min rizqihi, lari dari rezekinya, tidak memburu rezekinya, ya, tidak ngotot gitu kan untuk mendapatkan rezekinya,
Kama yahrubu minal maut, sebagaimana dia menghindari kematian. Ya, jadi dia takut dengan rezeki tersebut sebagaimana dia takut dengan datangnya kematian. La adrakahu rizquhu, maka rezekinya itu akan mendatanginya. Kama yudrikuhul maut, sebagaimana maut juga akan mendatanginya. Ya, ini nasihat dari Abu Darda. Man kasura kalamuhu, kata beliau, barang siapa yang banyak bicaranya, kasura kizbuhu, maka dia juga akan banyak dustanya. Jadi dan hari ini bukan hanya bicara lisan, ya, tapi juga bicara broadcast atau update status. Nah, semakin sering kita bicara update status, hati-hati. Nah, bisa jadi yang kita sebarkan hoax. Maka kita harus menjaga lisan kita, ya, menjaga diri kita agar tidak gampang menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas. Ya, tidak semua yang kita dengar itu harus kita ucapkan. Tidak semua yang masuk ke handphone kita harus kita share. Mesti disaring, pastikan informasi benar. Andai pun informasi itu benar, kita pertimbangkan apakah layak share atau tidak. Ya, apakah berita yang masuk ke telinga kita yang dua ini kita terima? Ya, nah, kita pikirkan benar atau tidak. Check and cross check, tabayyun. Ya, cover both side, ditanya lagi. Benar, nah, kita pikirkan lagi. Kalau kita sampaikan, kira-kira ada manfaat ataupun bahkan mendatangkan mudarat atau tidak. Nah, ini rumus dari Abu Darda Al-Ansari. Wa man kathara hilfuhu, barang siapa yang banyak bersumpah, ya, kathara itsmuhu, banyak dosanya. Wa man katharat khusumatuhu lam yuslim dinah atau dinuh, ya. Barang siapa yang banyak khusumatuhu, artinya pertengkaran, bertikai gitu kan, berantem, nah, maka agamanya tidak akan selamat. Nah, jadi intinya apa? Harus menahan diri. Man lam ya'rif ni'matallah alaihi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuhu. Wa man lam yakun ghaniyan 'anid dunya fala dunya lahu. Barang siapa yang tidak mengenal, tidak merasakan nikmat Allah kepadanya, fi mat'amihi, baik makanan, wa mashrabihi ataupun minumannya, faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuhu, maka ilmunya sedikit dan azabnya akan datang. Wa man lam yakun ghaniyan, siapa yang tidak merasa cukup ani dunia, tentang dunia, fala dunya lahu, maka dia tidak akan mendapatkan dunia itu. Nah, jadi dunia adalah sarana kita untuk mendapatkan akhirat, ya, dia adalah mazra'ah. Ada kisah menarik antara Umar bin Khattab dan Abu Darda ini, kita akan bacakan kisahnya jemaah. Ya. Suatu saat direkan bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhala ala Abu Darda. Dakhala ala Abi Darda. Dia datang ketemu Abu Darda. Umar datang ketemu Abu Darda. Fadafa al-bab. Lalu dia mendorong pintu. Fa idza laysa fihi ghalaq. Dan ternyata pintunya tidak dikunci. Ya. Fadakhala fi baitin muslim. Umar masuk, ya, dalam rumah yang gelap. Faja'ala yalmasu hatta waqa alaihi. Kemudian Umar meraba-raba sampai memegang sesuatu. Ya. Fajassa wisadatan. Dia memegang wisada, ya, sejenis bantal. Hiya barza'ah, ya, ternyata bantal itu adalah pelana kuda. Ya. Wajassa disarahu fa idza kisaun raqiq. Dia kemudian meraba di disar, ya, selimut, ya. Fa idza kisaun raqiq, ternyata adalah selimut yang sangat tipis. Nah, selimut kan tebal, mesti ini sangat tipis. Ya. Qala Umar mengatakan, alam wasi' alaik. Ya. Kata Umar, tidakkah boleh saya memberikan sesuatu yang bisa memperluas kehidupanmu? Demikian kira-kira maknanya, kata Umar bin Khattab. Faqala lahu Abu Darda mengatakan, ya, atazakkar haditsan haddatsanahu Rasulullah SAW, apakah engkau lupa, ya, ingat, ya, dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasul, ya Umar? Kata Umar, qal ay hadis apa? Qala liyakun balau ahadikum minad dunya kazadir rakib. Hendaklah, kata beliau, ya, motif atau puncak, ya, keinginan dari seorang hamba itu, perbekalan seorang hamba itu di hidup di dunia ini, ya, kazadir rakib, ya, seperti perbekalan, ya, seorang pengendara, artinya seorang musafir. Jadi dia ingin menggambarkan hidup di dunia ini, kata beliau, seperti seorang musafir.
Nah, apa yang dilakukan oleh seorang musafir? Dia cukup membawa perbekalan yang cukup, yang dia perlukan, tidak lebih dari itu. Kalau lebih nggak mungkin bisa dibawa. Ya. Nah, akhirnya ya, kedua orang ini nakumullah, na'am kata Umar, famadza fa'alna ba'dahu ya Umar? Lalu apa yang akan kita lakukan? Kalaulah demikian, maka dikisahkan keduanya menangis, saling menasihati, berpelukan dan sampai kemudian pada subuh hari. Ya, jadi berdemikian karakternya jamaah sangat cocok dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah yang lain juga ya tentang beliau ini ya, mencintai persaudaraan ya. Walamma qila li Abi Darda, ketika dikatakan kepada Abu Darda mencintai persaudaraan temanya, ala tubghidu akhaka wa qad fa'ala kadza, tidakkah engkau membenci saudaramu yang telah melakukan begini-begini ya. Qala innama ubghidu amalahu wa illa fahuwa akhi wa ikhwatud din aukat min ikhwatil qarabah ya, kata beliau, sungguhnya ya saya membencinya ya bukan karena orangnya tetapi karena pekerjaannya ya, karena perilakunya. Wa illa fahuwa akhi, dan dia adalah saudaraku. Wa ikhwatud din, dan persaudaraan dalam agama, aukat min ikhwatil qarabah ya, itu lebih saya pedulikan ya, lebih saya kuatkan, lebih kuat min ikhwatil qarabah daripada persaudaraan kekerabatan. Nah, ya. Wa kana Abu Darda juga mengatakan, inni la'ad'u li sab'ina min ikhwani fi sujudi usammihim bi asma'ihim. Nah, ini menarik jemaah. Kata beliau terkait dengan kecintaannya terhadap saudara-saudaranya ini, dan ini mungkin jarang kita lakukan. Padahal nggak perlu biaya jemaah, nggak perlu biaya. Apa kata beliau? Inni, sungguhnya saya, la'ad'u ya, menyebut, memanggil li sab'ina min ikhwani, 70 saudaraku se-Islam. 70, bukan dikit Pak, 70 orang. Fi sujudi, di dalam sujudku. Usammihim bi asma'ihim, saya sebutkan nama mereka dan mendoakan mereka. Pernahkah kita lakukan hal ini jemaahnya? Kita sujud ya, dan di antara posisi, tempat, kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika dia sujud. Rasul mengatakan akrab ya, posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu ketika dia sujud ya, fad'u lahu, maka berdoalah. Nah, makanya dalam sujud salat kita ya, baik salat apapun ya, salat berjamaah atau sendirian ya, dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika kita sujud. Tidak perlu dijaharkan, dalam hati cukup. Ya, makanya sebagian ustadz, sebagian ulama pada sujud terakhir itu dia agak lamain, dia berdoa di situ, karena itu adalah tempat yang sangat bagus, waktu yang sangat baik untuk berdoa. Nah, Abu Darda ini apa yang lakukan? Ya, dia mendoakan 70 orang, bukan untuk dirinya, orang lain. Dan di antara ya, doa yang diijabah oleh Allah itu adalah ad-du'a indal ghaib, mendoakan orang sementara dia tidak tahu kita doakan dia. Ini sulit Pak. Ini apa namanya? Keimanan sudah sangat tinggi nih Pak. Kita suka pelit, doain orang aja enggak ya. Dan padahal itu adalah doa yang sangat diijabah. Ad-du'a indal ghaib, mendoakan orang yang tidak ada di tempat kita atau dia nggak tahu kita doain dia. Kalau ini terjadi, kalau kita saling mendoakan jamaah, itu akan luar biasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditambah lagi mungkin di tempat-tempat yang mustajab, di masjid, ketika sholat, ketika sujud, atau mungkin ketika umroh. Ya, di tempat-tempat mustajab kita doakan orang-orang lain kita, dan kita nggak usah cerita. Misalnya saya turun umroh, ya, tenang aja. Kemarin saya doain, nggak usah ngomong. Justru ketika kita ngomong justru nggak diijabah gitu kan, nggak jadi ghaib lagi dia. Nah, dia mendoakan berapa? Sab'ina ikhwan, ya, 70 saudara disebutkan satu persatu. Usammihim bi asma'ihim, saya sebutkan nama mereka satu persatu, kata Abu Darda ya. Sebagai penutup ya, beliau wafat nakumullah dan meninggal dunia di Damaskus ya, dikisahkan pada pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan ya, di tahun 23 atau 24 Hijriyah
Ada yang mengatakan tahun 38, tapi kalau kita lihat tahunnya ya, ia wafat 2 tahun sebelum Utsman wafat, artinya dia wafat, Utsman itu kan meninggal tahun 35 Hijriah, berarti di sekitar tahun 30-an sekian ya. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 23, 24, 38, 39, tapi yang jelas dia meninggal di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Dan sebelum meninggal dunia ya, dia pernah mengatakan ya, ketika akan meninggal dunia dia merasa gelisah, sebagai penutup kada sudah masuk isya ya. Kemudian istrinya mengatakan, ya Abu Darda, ya Abu Darda, bukankah engkau pernah memberitahukan bahwa engkau mencintai kematian? Abu Darda menjawab, demi Allah benar, tapi tatkala aku yakin akan meninggal, aku menjadi benci kematian. Kemudian Abu Darda menangis dan mengatakan, sekarang adalah detik-detik akhir hidupku di dunia ini, dan bimbinglah aku mengucapkan la ilaha illallah. Dan akhirnya Abu Darda mengucapkan kalimat tersebut ya, berulang-ulang sampai kemudian dia meninggal dunia di daerah Damaskus, di daerah Suriah hari ini. Maka dengan demikian ya, selesai kisah tentang Abu Darda dalam 2 sesi ini tentang potret ya, seorang sahabat Nabi yang memberikan keteladanan banyak hal kepada kita tentang kuat ibadahnya, tentang kezuhudannya, tentang prinsip hidupnya, tentang kecintaannya terhadap saudaranya gitu kan, dan kisah-kisah yang lainnya. Kita cukupkan kajian syirat sahabat pada kesempatan kali ini. 9 menitan lagi kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Bagi yang belum wudu atau kemudian batal wudunya, silakan berwudu karena azan segera dikumandangkan. Kita ketemu lagi pada Rabu depan pada sesi insyaallah di pertemuan yang ke-162 dengan sahabat Nabi yang berbeda insyaallah. Bagi yang agak luput kajian ini ya, direkam oleh Masjid Alumni IPB, silakan searching di YouTube dan oleh teman-teman Kalam TV ya, supaya tidak tertinggal kisah-kisah sebelumnya. Baik, kita biar barokah sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.